Kan nikah dengan harapan bahagia nih gitu, nikah dengan harapan ketawa sepanjang hari, ngobrol dan lain-lainnya, kebayangnya gitu tuh seperti di film-film. Nah, menikahlah mereka. Di tahun pertama mereka ketemu realitanya, ternyata kagak bisa ngobrol. Cepet nikah, cepet cerai zaman sekarang nih. Menurut statistik, perceraian paling banyak itu ada di pernikahan 1-5 tahun. Meritnya baru sebentar nih, 1 tahun 2 tahun udah cerai pasti. Kenapa orang cepet nikah, cepet cerai, Lex? Jawaban pendeknya sih kalau kebayang sama gue, karena kaget aja sih gitu loh, nggak sesuai ekspektasi. Bandingkan sama orang tua zaman dulu, kakek nenek kita, mereka menikah dengan ekspektasi punya anak. Mereka menikah dalam keadaan yang sedikit terpaksa malah. Sebenarnya nggak mau, sebenarnya nggak siap, sebenarnya nggak apa. Jadi mereka tidak membayangkan masuk ke dalam pernikahan bahagia. Awal nikahnya aja udah nggak happy gitu loh. Jadi ketika mereka masuk ke dalam hubungan yang tidak seharmonis itu, tidak seenak itu, tidak sepositif itu, mereka tidak terkejut, mereka nggak norak gitu. Mereka ya udahlah punya anak aja, emang ginilah nikah. Nah, di zaman kita milenial atau nanti Gen Z gitu, kan nikah dengan harapan bahagia nih gitu, nikah dengan harapan ketawa sepanjang hari, ngobrol dan lain-lainnya, kebayangnya gitu tuh seperti di film-film. Nah, menikahlah mereka, entah karena desakan orang tua atau karena memang diri sendiri pengen. Di tahun pertama mereka ketemu realitanya, ternyata kagak bisa ngobrol. Orang tua kita dulu nggak berharap bisa ngobrol, mama kita nggak berharap bisa ngobrol sama papa, demikian juga papa gitu. Tapi kalau kita kan kita berharap bisa ngobrol, tukar cerita, bercanda, romantisme. Jadi di tahun pertama, tahun kedua sampai kelima itu kebuka lah gitu realita itu, bahwa sebenarnya gue nggak dapetin apapun yang gue harapin itu. Dan itu sebabnya mereka nggak siap dan goyang compare ke papa mama kita dulu. Nah, justru orang yang udah lewatin 5 tahun misalnya, itu berarti orang-orang yang udah pasrah berarti ya. Orang yang udah pasrah, wis lah. Jadi di situ bedanya ya. Ekspektasinya ingin membangun keluarga, pengen punya anak, makanya nyokapnya masak, jagain anak di rumah, papanya di luar kerja gitu. Gitu aja ya. Pulang ke rumah juga nggak terlalu banyak ngobrol gitu. Ya memang tujuannya soalnya partnership, membangun keluarga, membesarkan anak sebenarnya. Tapi beda kan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan pengennya happy, kayaknya pengennya menggebu-gebu terus, pengennya seksnya enak terus gitu kan, horny terus juga jalan-jalan terus, bahagia. Tapi itu sulit sekali dilakukannya. Ekspektasinya ketinggian. Itu tuh yang bikin orang-orang jadi akhirnya ngerasa dikecewakan sama pasangan. Kan gitu keluhannya. Pasangan gue nggak bahagiain gue. Pasangan gue nggak penuhin ininya dan apa. Sebenarnya gue dikecewakan sama ekspektasi gue sendiri. Kadang-kadang memang ekspektasi dipicu sama pasangan dengan yang berjanji A, B, C. Kadang-kadang begitu. Tapi most of the time pasangan juga nggak pernah janji bakal tiap malam mendengarkan, tiap malam bercanda. Enggak, dia nggak pernah janji gitu. Kitanya aja yang ngayal. Oh ada sih, ada. Cuman biasanya sih enggak. Kan waktu lagi menggebu-gebunya banyak janjinya, Lex. Banyak kayak aku akan selalu nemenin kamu gitu. Oh, kalau di awal situ ya. Sayangin kamu gitu kan. Aku akan selalu sabar. Aku terima kamu apa adanya. Nah, itu kan biasa muncul tuh keluar tuh janji-janji seperti itu kalau pas lagi pacaran, lagi menggebu-gebunya tuh. Terbesar. Iya. Makanya buat kalian nih semua ya, jangan suka janji-janji begitu, karena nggak realistis. Kayak misalnya aku kan selalu sabar sama kamu, aku kan terima kamu apa adanya. Itu bullshit itu. Karena kita bisa ngomong gitu karena kita lagi menggebu-gebu nih sekarang nih, lagi dibutakan oleh hormon cinta. Jeleknya dia pun kayak seolah-olah cute gitu. Nanti kalau udah married, udah lama, itu dia ngambek gitu, bawaannya pengen noyor gitu kan, kesel, pengen marah balik. Dan kita nggak bisa megang janji kita sendiri. Jadinya kalau kebanyakan janji sebenarnya nggak realistis. Dan satu, dianya juga jadinya merasa dikhianati, merasa dibohongi, merasa kok lu nggak kayak janji lu dulu. Dan masing-masing
menyalahkan pasangannya gitu kan. Jadi itu yang ngebuat akhirnya collapse dan ujung-ujungnya cerai itu jadi lebih cepat dan lebih sering terjadi. Nah, tapi faktornya kan bukan cuma gara-gara ekspektasi doang, kita harus jujur. Ini multifaktor. Satu, soal ekspektasi yang berlebihan di zaman sekarang. Dua, juga ada faktor di zaman dulu perceraian itu bukan cuma sedikit, niat cerainya sih ada, tapi tidak mungkin terjadi karena si istri-istri, ibu-ibu kita itu tidak punya penghasilan. Jadi tidak ada backup untuk hidup mandiri. Itu sebabnya kelihatannya zaman dulu itu kelihatannya langgeng, tapi sebenarnya mama kita, mayoritas mama kita mungkin kurang happy lah, sebut aja begitu. Nah, zaman sekarang karena perempuannya sudah berdaya, punya kekuatan finansial, dan juga iklim politik dan budayanya agak berbeda, jadi perempuan punya kekuatan untuk mengajukan cerai. Dan statistik kan juga bilang gitu kan, yang ngajuin cerai perempuan semua tuh, mayoritas dibandingin laki-laki. 70%. Jadi di satu sisi gini, ini buat teman-teman juga ya, maksudnya di satu sisi kita mendukung perempuan-perempuan, cewek-cewek yang kalau memang merasa nggak happy atau di abuse atau tinggal dalam hubungan yang toksik untuk keluar dari situ gitu. Bahkan yang menikah misalnya dia suaminya juga kasar, nggak bertanggung jawab apa segala macam, ya dia mau cerai kita dukung gitu loh. Dan bagus cewek bisa seperti itu sekarang, kita sih support gitu. Tapi yang kita concern adalah kalau bisa married sama cowok toxic, itu kan berarti pas awalnya ada something wrong gitu loh. Mungkin memaksakan, mungkin udah tahu dia toxic tapi tetap dipaksain married. Jadi yang kita concern adalah makanya harus hati-hati marriednya nih gitu loh. Harus hati-hati meritnya gitu. Kita nggak masalah kalau lu memang hubungannya benar-benar udah toksik, udah hancur dan harus bercerai gitu. Memang kadang-kadang bercerai adalah jalan terbaik ya, bener Alex ya. Yoi. Ini si Dori Rias, aku cerai resmi coach, udah dapat akte cerai juga, lalu berpikir demi anak, lalu balik lagi nikah resmi, akad ke penghulu lagi. Akhirnya 1,5 tahun ada KDRT, aku gugat untuk cerai, capek dituduh-tuduh selingkuh. Wah, sorry ya Dori kalau saya pakai kamu sebagai contoh. Dia salah satu contoh yang dari tadi kita obrol, dan udah nikah, udah cerai. Aduh, sedih. Dori, cerita kamu itu di satu sisi sedih gitu kan, di sisi lain juga ini yang membuat kita jadi marah, sangat kesel kalau ngelihat ada orang-orang yang terburu-buru seperti itu, Dori, gitu loh. Karena kita tahu realita yang seperti kamu itu banyak, seperti ya, artinya nggak persis seperti kamu. Kalau kamu kan ini lumayan unik nih gitu loh, udah nikah, cerai, nikah lagi sama orang yang sama, cerai lagi gitu. Tapi yang mengalami kesulitan seperti kamu itu cukup banyak, itu menyedihkan sekali dan menyakitkan melihatnya. Jadi semoga teman-teman lewat kelas cinta jadi lebih aware lah kalau pernikahan itu bukan sesuatu yang sepele, jangan asal aja istilahnya. Justru kita di kelas kita sangat menghargai pernikahan, perkawinan, keluarga. Kita sangat mengagungkan gitu loh, betapa itu sesuatu yang mulia dan besar. Itu sebabnya nggak bisa sembarangan. Salah satu faktor yang bikin orang jadi berekspektasi berlebihan zaman sekarang adalah ya karena sosial media. Karena kita dicekokin tuh tadi, setiap hari kita ngelihat di Instagram, sosial media, Facebook dan segala macam tentang indahnya couple-couple yang di selebgram, yang pacaran, yang relationship goals, yang unyu-unyu, romantis dan segala macam. Kita jadi berfantasi, kita jadi berekspektasi, oh gue maunya kayak gitu, oh itu tuh yang benernya, oh yang kayak begitu tuh yang ideal gitu. Makanya orang semua pada kaget ketika tahu selebriti cerai, misalnya selebriti A cerai, kaget kok bisa ya, padahal di sosial media kayaknya mesra banget ya. Kayak apa yang emang lu pikir mereka nggak pernah berantem apa? Ini namanya foto ya pasti yang bagus lah, gimana? Iya, orang-orang pada komen, padahal kan kelihatan cocok banget ya, gitu. Kan lu ngeliat dari foto-foto yang cocok, kita nggak lihat realita dapurnya seperti apa. Jadi betul, gue setuju sama lu, Kay. Medsos itu mengipas gairah kita yang pada dasarnya memang sudah pengen nikah cepet-cepet, makin dikipas lagi. Bukan spesifik soal selebriti aja loh, tapi tentang teman-teman kita juga. Karena di medsos kita jadi sering ngeliat publikasi mereka lagi happy gitu. Jadi kita merasa terdesak oleh lingkungan sekitar. Kalau kita ngelihat cuman seleb nikahnya banyak dan segala macam, ya itu cuman membuat kita jadi terinspirasi menikah. Tapi yang membuat kita terdesak untuk menikah adalah karena lingkungan kita baru aja taruh foto begini, habis pre-wed, habis jalan-jalan, dan
segala macem, atau pasangan yang itu udah punya anak atau udah anak yang kedua atau hamil lagi, gue masih di sini. Jadi itu yang difasilitasi oleh medsos yang semakin membuat kita bukan cuma ngerasa nafsu, tapi kita juga ketakutan, FOMO loh, fear of missing out itu Oh, gitu.